Dinar, katanya pernah disantet ya? Kayak agak psycho. Dinar ini menyimpan satu kebohongan. Dibilangnya katanya nggak pernah jadi simpenan. Masa sih? Lah itu dulu yang orang India itu. Terus dia ngeprint foto aku yang lagi di pantai pakai bikini, terus dikirim ke bapak. Abis itu bapak langsung sakit. Beb, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Celoteh Nyai Yunyi. Kali ini bintang tamunya kamu pasti terheran-heran. Kok tiba-tiba dia berubah sih penampilannya? Kenapa ya? Apa karena ini bulan Ramadan? Lagi nggak ada job makanya ditutupin kepalanya, atau ya udahlah, daripada penasaran, kepo banget ya kan? Mending sekarang kita panggil aja. Nggak usah dipanggil, sudah duduk juga dia. Ini dia Dinar Candy. Hai beb semua. Iya. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. semuanya para bebs. Ya. Ya oke lah, nggak usah tunggu Iya, lama-lama lagi. Dinar Candy, kenapa tiba-tiba berhijab? Karena bulan puasa. Tuh kan, gue bilang Enggak. Jadi ceritanya tuh bulan-bulan ini memang ada cowok yang deketin aku. Kayaknya serius. Terus dari keluarganya itu agak sedikit religi gitu. Terus aku kenapa enggak, ya udah deh aku mau ngubah penampilan. Jadi dianya tuh kepo banget, ngerti gak sih, kayak ih kamu lagi di mana, ngapain gitu loh, kayak agak psycho. Oh gitu. bukan psycho, perhatian. Jadi kalau dia dia aku seksi dikit misalkan, ya kayak kemarin tuh aku kayak agak kelihatan belahan. Dia langsung marah gitu. Emang kalau boleh tahu pacarnya dari kalangan apa? Berseragam. Oh, lo berarti kan dia harusnya udah tahu Dinar kan? Maksudnya dengan background Dinar yang seksi, Iya. sebagai female DJ kayak gitu-gitu. Justru Berarti dia nggak bisa terima apa adanya dong. Dia mau merubah aku. Loh, berarti lo berubah bukan karena Allah, karena laki. Ya sekarang karena laki dulu, nanti karena Allah. Enggak. Ya karena Allah juga. Aku kan ini ibadah bulan puasa ya karena Allah lah. Masa lapar sampai jam segini, maksud tuh aku sekarang belum puasanya belum ada yang bocor. Bocor ya iyalah, orang baru berapa hari. Ya. Oh, jadi begitu. Tapi nggak tahu ya kelanjutan hubungannya atau kayak gimana. Tapi nggak tahu, misalkan abis bulan puasa aku tetap pakai hijab, ya alhamdulillah. Berarti gitu. nggak ngambil job DJ lagi dong? Ya sejauh ini kan nggak ada corona. Iya juga sih. Tapi kan setelah corona biasanya langsung bertubi-tubi tuh klub pada buka. Ya lihat aja ke depannya maunya aku gimana. Dia. Ya kita kan nggak ada yang tahu kan, Niki. Jadi intinya adalah lu pakai hijab ini karena seorang laki-laki. Iya, aku pengen diseriusin gitu. Oh, emang yakin banget kalau udah pakai hijab bakalan diseriusin? Nggak juga sih. Nggak juga, tapi ya Orang kelakuan lu aja nol. tapi maksudnya tuh minimal aku pengen berusaha gitu loh. Aku tuh sebenarnya kayak karena kesendirian aku loh kan, Niki, jadi kayak Labil. Bukan labil, sekarang tuh udah kayak bosen sendiri, pengen dinikahin gitu. Oh. Nggak, seriusan ini. Oh, lo ngebet banget pengen nikah. Iya, ngebet. Coba kalau emang pengen banget nikah, coba jangan selalu pura-pura jadi anak perawan deh. Kan anak perawan di KTP. Oh, di KTP. Dinar Candy, mau nanya dong, Dinar. Bagian tubuh Dinar yang dioperasi itu apa aja? Dada, hidung. Terus udah. kelopak mata. Belum, ini masih belum. Oh, jadi cuma hidung sama dada aja. Dulu dada Dinar setipis apa? Berapa ya, pokoknya aku tuh nambahinnya itu satu ukuran gitu loh, dari 34B atau C gitu ke 36. Oh, jadinya segede gitu ya, kayak kepala ini, kayak kepala bayi, tahu nggak gedenya? Enggak. Gede itu, gila. Itu gede aja. Nggak gede tuh kayak gini tuh, nggak nonjol. Itu mau Enggak, gede. ini kan pakai yang push up bra. Kalau yang pakai biasa enggak, biasa aja. Oh gitu. Kenapa pakai push up bra, nggak pakai bra biasa aja supaya lebih nonjol gitu? Enggak juga sih, ya pengen aja lagi kebetulan. Oh. Tapi kenapa sih Dinar dipanggil Dinar Candy? Emang nama aslinya sebenarnya siapa? Nama aku Dinar Miswari. Oh, Jadi tapi masih dulu cakep. Iya, dulu tuh aku kan masuk manajemen gitu. Terus kata dia, mending cari nama yang catchy dong, kayak gitu. Aku kan dulu sempet ditawarin nyanyi dangdut kayak gitu. Terus ya udah dibikin nama Dinar Candy gitu. Oh gitu, jadi namanya adalah Dinar Miswari. Masih cakep dong. Nggak jauh-jauh banget, cuma ditambahin Candy doang kan. Kalau Dinar nama asli.
Oh, nah Dinar. Iya. Dinar tuh asli orang mana sih? Orang Cipanas, Puncak. Nama kampung aku Cipete. Hijrah ke Jakarta dari kapan? Aku kuliah dulu kuliah di Bandung, terus ada yang nawarin aku nyanyi dangdut ke Jakarta. Nah, nyanyi dangdut ceritanya waktu pas ketemu Kaniki lah, masih bulet banget, masih hidung aku pesek. Nah, itu tuh pertama ke Jakarta Kaniki yang waktu di program TV yang cuman Jakarta doang yang bisa nonton itu loh. Iya, Jakarta nah, Undercover. Kaniki tuh hostnya sama Melanie Ricardo, aku masih inget. Jadi pertama kali aku ketemu artis tuh Kaniki sama Melanie. Gitu. Terus hijrah ke Jakarta. Jakarta itu masih baru-baru di situ. Jadi cabe-cabean lah. Wah, banyak tuh yang deket-deketin. Ya kan, pasti Iya. secara Dinar waktu masih pesek aja udah cantik. Asik, gitu kan. Dibelain. Iya loh, nggak beneran dari Iya, maksudnya nggak jelek-jelek banget lah. Iya, gitu. nggak jelek-jelek banget. Terus ke Jakarta, hijrah, ngapain tuh? Nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut. Jadi pas ngekos. Belum, udah di apartemen. Siapa yang bayarin? Waktu itu masih bapak. Bohong. Benar, sumpah. Sumpah. Jadi yang kejadian aku ditipu sama ada band. Bukan ada band, tapi bukan namanya ada band gitu. Bukan band. Iya, band. Kayak penyanyinya. Kan itu ditipu, itu tuh masih uang bapak. Jadi waktu pas diklarifikasi, bapak kan ke Jakarta juga. Nah, waktu itu masih pakai uang bapak yang waktu awal-awal. Cuman kan bapak juga sempet kayak ya tidak selamanya bapak itu perekonomiannya bagus. Pas aku tuh pernah kayak jatuh bangkrut si bapak. Kan dulu bapak tuh tukang angkot, kayak angkotnya tuh banyak. Gitu, terus ditipu sama kayak kepala supirnya itu, kayak dijual-jualin owner dealnya gitu. Pokoknya sampai bangkrut banget dah. Sekarang gimana? Kalau sekarang sih alhamdulillah, kan Dinarnya mungkin Kaniki atau apa tuh yang suka jualin Kaniki Live PA. Si Kak Denny Abal mungkin tahu kan, off air Dinar udah lumayan gitu. Jadi ya Dinar sekarang suka ngasih juga ke bapak gitu. Jadi udah, maksudnya tuh Dinar dulu ngambil uang ke bapak, sekarang alhamdulillah bisa ngembaliin gitu. Alhamdulillah ya. Nah, dulu sempat dibayarin sama bapak. Setelah bapak nggak bisa bayarin, dibayarin siapa? Banyak lah. Banyak lah, ada yang pacaran kayak gitu-gitu. Dulu juga kan belum ada off airnya, susah banget dulu buat kayak naik jadi. Berarti kan dulu susah. Jadi simpenan kan? Dinar pernah jadi simpenan nggak, jujur? Enggak, kalau pacaran iya. Nah, apa sama laki orang? Pernah sama laki orang. Tapi awalnya nggak tahu. Orang kemarin kan nih sebelum yang ini, aku pernah mau pacaran 2 minggu, ternyata dia laki orang. Oh gitu. Jadi nggak pernah tahu ya? Yang laki orang itu kayak 30-an kayak gitu. Jadi aku pikir mungkin ada, karena di dunia entertain tuh kan 30 atau 35 tuh belum nikah. Belum ya kan? Nikah, iya. Sebenarnya harusnya aku tuh pinter gitu loh, maksudnya tuh ya kan, maksudnya tuh dia itu pasti kalau luar dari dunia entertain biasanya mereka tuh cepet nikah gitu. Nah, ternyata yang kemarin juga tuh udah nikah gitu. Jadi cuman pacaran 2 minggu udahan. Oh, tapi udah itu wadidaw. Udah week belum? Kalau enggak gitu. Pengen tahu kalau Dinar tuh gaya pacarannya gimana. Tapi Dinar ini menyimpan satu kebohongan. Dibilangnya katanya nggak pernah jadi simpenan. Masa sih? Lah itu dulu yang orang India itu. Nah, jadi yang tua bangka. Aku tuh baru inget banget yang tua bangka. Itu bukan orang India, orang Pakistan. Orang Pakistan. Dan itu tuh minta dikenalin Kaniki. Sumpah. Minta dikenalin sama Kaniki. Aku tuh pernah nelpon Kaniki, tapi Kaniki tuh lagi syuting FTP atau apa gitu. Itu Kaniki tuh belum tapi beres. Itu udah booking apa kayak, tapi itu bukan ngapa-ngapain, maksudnya pengen kenalan ke Kaniki, siapa tahu cocok. Tapi kan gue nggak pernah bisa ketemu. Nggak bisa, padahal itu udah dibookingin apa restoran gitu, udah buat makan, terus Kanikinya nggak jadi. Terus akhirnya jadinya sama lu. Enggak, kalau itu bukan yang itu, ada lagi. Oh, ada lagi. Enak pacaran sama laki orang gitu, emang enak, Dinar? Enggak lah. Terus pas tahu itu laki orang gimana? 6 bulan setelahnya kalau yang ini. Oh gitu, putus. Enggak, tapi jadi kan udah dihabuk dulu dong hartanya. Enggak putus kan Niki, jadi kan namanya udah jadian 6 bulan nih, kita pas mutusin tuh pasti nggak mau ada cekcok inilah, ya, apalagi kalau dia udah ngasih barang kan. Jadinya tuh kayak narik ulur sekitar 2 tahunan lah. Baru jadi udah dapat apartemen, udah dapat apa baru buang gitu. Dasar cabe. Bukan, abis itu juga nih
apa ya, aku dari sana juga negosiasi buat putusnya tuh susah banget. Susah karena terlalu banyak barang yang udah lo ambil ya kan. Ya, Jadi banyak laki juga ngasihnya. mikir. Iya bisa jadi Ya kayak benar-benar. gitu. Iya. Dinar, terus yang kemarin pacaran sama bule itu gimana tuh? Yang sama bule, Heeh. dia jadian lagi sama ceweknya, sama mantannya tuh balikan lagi. Karena kan kalau bule kan kita tahu sendiri sukanya yang eksotis gitu. Enggak juga, enggak semua bule suka yang eksotis. Yang suka Kaniki enggak. Tapi dia balikan lagi sama mantannya, enggak sama aku. Oh, itu pacaran beneran. Beneran. Bukan di setting-setting. Enggak. Gue mau tahu dong, kan sempat huru-hara tuh heboh banget di luar sana lu berantem sama Barbie KW. Oh iya Manusia iya KW. iya. Itu iya, bener iya, gak sih iya, berantemnya? iya. Enggak. Settingan. Kaniki kan negor aku. Tapi sebenarnya awalnya aku tuh nggak dikasih tahu. Anjing. Nggak, dengerin dulu. Aku tuh nggak dikasih tahu. Awalnya tiba-tiba aku tuh disindir. Terus aku tuh tiba-tiba apaan nih gitu. Apaan tiba-tiba nyindir aku, karena aku tuh waktu itu tuh kan bulan apa ya, itu masih lagi banyak nge-DJ gitu loh Kaniki, kayak Jumat Sabtunya itu tiba-tiba gue disindir. Gue nggak tahu apa-apa. Awalnya aku sempet ke apa Ke namanya, kepancing. kepancing. Terus sih apaan sih lu, kata aku kan nggak ngapa-ngapain. Awalnya aku emosi, terus tiba-tiba ada yang ngubungin aku, enggak kok Dinar kita settingan yuk kayak gitu. Terus aku dapat apa, enggak biar rame aja gitu. Oh gitu, jadi settingan sama si KW itu, manusia KW. Iya. Si berlian KW, si tas KW semua. Oh, akhirnya Tapi- sekarang settingannya udah stop. Tapi Dinar nggak berlanjut lama karena aku tuh merasa, Berarti laporan-laporan polisi juga palsu dong. oh enggak laporan polisi. Kan sempat lapor polisi. Enggak, bukan. Enggak sampai ya? Oh, yang lapor polisi itu yang mana? Kalau itu asli, kalau yang lapor polisi. Yang mana itu? Ada yang sama kasus yang sama Atta gitu-gitu. Sama si KW juga nggak? Enggak. Oh, beda enggak lagi. ada. Oh, jadi yang sama si manusia KW itu settingan. Oh, tapi nggak dibayar apa-apa. Enggak. Puas nggak? Puas nggak? Aku tuh udah kena 2 kali Kaniki, bukan itu aja. Terus aku sempet kayak di telepon, nanti gue dimarahin. Enggak, di sini nggak aku- dimarahin. Baru bangun kan ya, tiba-tiba di telepon sama Papi Uya. Terus? Papi Uya marah nggak ya? Enggak marah, enggak. Papi Uya maafin ya kalau marah. Tiba-tiba Papi Uya telepon. Nanti Bapak Ibu juga diundang kalau di podcast ini. Papi Uya telepon kayak, Dinar kamu kok dia udah live trans kalau nggak salah. Kamu kok kayaknya sedih banget. Kamu habis nangis ya? Nangis apa? Aku mau bilang udah itu kan si Papi Uya ngomong itu nyerocos gitu kan. Iya, Pi gimana? Iya, kamu pasti habis nolak Danang ya gitu. Oh, itu saya tinggal lagi. Iya, terus aku tuh ya tiba-tiba. Nah, kalau itu aku kan diundang nih. Diundang ya Kaniki ke pagi-pagi happy. Awalnya cerita yang lain, tiba-tiba Danang nembak aku. Nah, aku bilang, kok jadi nembak? Terus kata si Papi, iyain aja gitu kan. Ya kan? Terus akunya, enggak gitu kan. Jadi dari situ enggak jadi settingannya. Akunya bilangnya enggak. Menurut lo Danang cewek apa cowok? Kurang laki. Tuh Danang, kata Dinar Candy kurang laki. Iya, maksud itu Kurang maco. kurang maco gitu. Iya. Cowok apa pretty boy? Apa Oh, ya iya, pretty boy ya, pretty benar-benar. boy ya. Bukan pretty fuck boy ya. Oh iya, aku sukanya fuckboy. Iya, Dinar, iya. lu suka dilarang gitu gak sih kalau nge-DJ sama pacar? Ini kalau yang pacar yang baru ini udah berapa lama? Yang baru ini baru kenalannya pas COVID-19. Oh, jadi belum terkena dampak payudara Belum. tumpah-tumpah ya? Belum, cuman aku tuh pernah di kontrak live streaming, terus aku seksi-seksian, terus dia ngamuk, terus nggak boleh lagi gitu. Oh gitu. Kata dia aku bisa bayarin semua, tapi kamu jangan kayak gitu. Berarti tajam dong. Lalai. Tapi aku takut. Maksudnya takut dia tuh mau ngasih apa-apa, cuman dia tuh ngelarang-larangnya tuh banyak. Jadi aku jujur dari hati aku masih ada ketakutan. Cuman aku pengen maksudnya tuh pengen dihalalin orang, maksudnya tuh pengen nikah. Halalin aku dong. Halalin aku. Aku pengen maksudnya tuh pengen nikah gitu loh, karena capek sendirian terus. Umur gitu. berapa umur? 27 sekarang. Oh 27, masih baru ulang lama. tahun 27. Coba dong lihat dong foto pacar. Enggak ada. Aduh, Aniki jangan Jangan suka halu-halu deh. Enggak, jangan beneran. Soalnya lu bertemannya sama manusia halu, jadi gua Enggak. ngeri-ngeri Dinar tiba-tiba ke rumah gue pakai kerudung. Enggak, ini aku pakai kerudung udah lang. Itu tadi yang aku kirim Liatin ke ini. gua aja. Enggak, dia enggak pakai foto. Tuh, enggak pakai. Tapi masa nggak pernah foto berdua? Enggak dong. Pasti kan di chatnya ada foto dong. Enggak mau
Nggak ada. Soalnya dia belum bilang ke orang tuanya, takut dimarahin lah kalau pacaran sama aku. Oh, terus tapi udah dikenalin ke orang tua belum? Belum. Wah, berarti ada Dia- roman lu nggak disetujuin ya Enggak, orang dia tua. enggak, orang tuanya dia pasti nggak setuju. Iya, predikat lu Iya. jelek. Itu masalahnya. Aku udah bilang ke dia, kamu jangan terlalu ini ke aku ya gitu kan, takutnya nanti pas kamu kenalin, karena kan bapaknya aku tahu, aduh nggak mungkin, aku udah feeling nggak mungkin gitu, cuman dianya kayak masih ngejar-ngejar, tapi nggak tahu ya karena ini baru hitungan sebulan 2 bulan gitu. Oh, tapi intens ketemunya berapa kali seminggu? Kalau sekarang jarang gara-gara kan lagi puasa Tapi kalau juga. ketemu di mana? Keluar lah. Oh, Keluar. sukanya di luar apa di dalam? Apanya? Kalau ketemu Di luar. di luar. Iya. Oh. Terus Aduh, kan Niki. Terus Dinar kalau misalkan nanti nikah sama dia nggak boleh, tapi nggak mungkin nikah lo orang nggak disetujui sama orang tuanya. Ya didoain aja, ya Allah, kan Niki jahat banget mulutnya, astaga. Ya didoakan aja ya babes siapa tahu. Nggak, lo aku harus cepet berpikir dapet secara jodoh. luas. Jangan-jangan dia cuma mau nyobain lu doang, Dinar. Lo harus rasional. Iya, aku juga berpikir ke situ, cuman tapi enggak deh kayaknya. Nggak mungkin kalau cowok udah serius tuh pasti kalau untuk kenalin ke orang tua tuh cincai. Iya, akunya juga takut. Jadi banyak Nanti kayak temen pertimbangan. gue punya temen cowok yang sekarang udah nikah polisi, nikah sama ada cewek yang dirayain di Itu. Hotel Mulia. Iya. Dia kan kalau pacaran sama artis-artis kan jangan ngomong-ngomong sama orang tua aku ya, Oh, jangan padahal ngomong-ngomong dia sama punya orang cewek tua banyak. aku ya, ternyata ceweknya di mana-mana. Oh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Gitu. Nah, ketika dia dapat yang pas, cocok segala macem, baru deh di berapa bulan nikah pacaran aja udah dinikahin. Kita kayak gitu loh. Iya, udah sakit hati ya. Iya. Jadi doain tuh jangan sakit hati, ya udah buat babes yang Lagi masih lu jomblo. ngapain nikah muda sih? Kan Niki bosen gila sendirian, apalagi pas COVID-19, coba ya nggak nge-DJ di rumah aja. Wuh, pusing. Dinar, berapa tarif DJ-nya? Sekarang 35. Oh, lebih mahal lu dong. Enggak lah, kalau kan Niki Kalau gue liat PA lain. Lu sama DJ Devina mahalan lu. kan Dina ranking Asia nomor 9. Ranking Asia. Ya kalau Dinar Devina tuh nggak tahu kan punya market masing-masing tuh kan Niki. Jadi Dinar tuh pernah di Maret 2019 ya Jay. Tur Asia, dapat tur Asia ke ke Jepang, terus ke mana sih? Qatar, India, ke Bahrain. Nah, tadinya tuh Dinar kan mau tur ke ke Dubai. Cuman keburu udah clash karena kan yang manajerin tuh DJ dari Amsterdam. Oh gitu. Jadi Terus Dinar tuh banyak dari koneksi sekian banyak tuh itu kan gede-gede semua ya. Bule-bule. Oh, itu gede-gede gedong-gedong lobor. Bahrain lah, apalagi tadi Bahrain. Ibu kan itu turnya tur nge-DJ buat Iya, dipacarin. iya, maksudnya turnya kan tadi ke Bahrain, terus kemana lagi? Qatar, terus Jepang. Jepang kelincoy. Iya. Berarti lu cobain semua tuh. Enggak, itu mah cuma sehari-sehari. Jadi kayak kemarin tuh di India kayak dapet 3 titik, jadi cuma mencrok-mencrok gitu doang, kayak di kita lagi kalau nge-DJ, kalau kan Niki juga kan pindah kota gitu doang. Oh, jadi nggak gitu. dapet pacaran, cuman memang kenalan kayak sama DJ One night stand gitu? Enggak. Sesama DJ nggak mungkin, udahlah Dinar. Gue males banget deh. Di sini tuh segala sesuatunya harus real sesuai fakta. Ya ada lah sama DJ dari DJ Italia. Ya cocok dong kalau lu udah bisa sama DJ luar. Ya tapi kan Niki itu ya belum jodoh juga. Belum jodoh. Ya iyalah kalau mereka kan kayak gitu kan maunya kan fuck body aja. Enggak ribet sama orang luar, jadi pengennya aku sama Ribet orang sama orang luar tuh nggak bisa bahasanya atau nggak bisa gimananya. kadang-kadang misalkan kita ada masalah nih, tiba-tiba timbul masalah, aku mau nyampeinnya A jadinya B gitu ke dianya gitu. Oh, karena mungkin miskomunikasi ya dari bahasa segala macam Iya, ya kan. Nah, Dinar, kalau lu nge-DJ lu pernah nggak sih nyobain yang namanya narkoba? Pernah kan? Gue juga ngaku gue pernah pakai. Tapi ini sebelum aku jadi DJ sekarang. Ya sama, gue juga Jadi sebelum dulu jadi artis. Iya, jadi aku dulu pacaran sama cowok yang bener-bener banyak banget uangnya tuh. Jadi dia tuh ngasih ke aku, tapi aku tuh ada 5 temen. Jadi dia tuh ngasih juga, temen aku tuh cowok Berarti semua. ini lu tuh matre jatuhnya ya. Lu Enggak. selalunya punya cowok yang duitnya banyak banget.
Bukan kan Niki, ya dapetnya aja. Oh, dapetnya. Kok lu lebih beruntung daripada gue? Enggak lah, ya sekarang nggak tahu juga. Nih kan jadi si temen ini tuh temen kuliah kan Niki. Itu masih 2013 itu 1 tahun. Jadi makin narkoba aja tuh, 1 tahun. every days tuh. 1 tahun enggak, jadi seminggu tuh 2 kali kalau nggak salah. Tapi pernah gak sih Dinar, kan namanya dunia Kalau sekarang DJ, dunia malam kan ya. Pasti kan banyak banget tuh yang nawarin, ayo dong make dong biar lebih keren Aku nge-DJ-nya jadi segala ceritanya macam. gini kan Niki, aku tuh kan dulu ya kayak penasaran gitu kan, 1 tahun make itu. Kenapa aku berhenti? Bukan disuruh orang, aku berhenti sendiri karena aku merasa itu tuh tidak guna. Karena aku tuh kayak jauh dari teman-teman, jauh dari keluarga. Karena aku merasa hyperaktif gitu loh, merasa pinter. Padahal mah buat diri kayak hyperaktif sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak menghancurkan masa depan. Jadi aku tuh nggak ada planning apa ya ke depannya aku mau ngapain, mau kerja apa gitu, nggak ada sama sekali. Happy aja gitu di situ. Pas lagi make itu, tapi abis itu udah gak mau make lagi. Sekarang Nggak mau. bersih bener-bener. Bersih, aku berani dites juga, misalkan dari rambut juga insya Allah bersih. Dari jembut? Iya, bodoh amat dari mana aja, insya Allah bersih. Dan aku tuh tahu banget nih, misalkan kan Niki tahu sendiri kalau kita kan perform di klub-klub tuh keluar kota. Aku tahu tuh klub yang narkoba sama klub Nah, yang menurut alkohol. lo artis yang bekerja di dunia malam as a DJ or apapun itu, ada yang pakai narkoba nggak? Iya pasti ada, kelihatan kok. Ada. Siapa tuh? Ya enggak mau Jangan sebutin namanya, ciri-cirinya. ciri-cirinya. Kok lu makan, Bal? Ya udah, habisin dulu. Habisin dulu ini dikit. Batalin dulu, minta minum. Iya. Dikit lagi. Apa? Ada nggak ini ciri-cirinya aja? Ciri-cirinya pasti kurus. Oh, oke. Terus Dinar, Mm-mm. orang tua lu kira-kira tahu nggak sih tentang kelakuan lo di Enggak. dunia entertain ini seperti apa? Enggak tahu. Kalau nggak salah bokap lo kan Islami banget ya. Iya, Terus masih agak sorry ya. Masih Primitif banget lah pokoknya. primitif gitu kan, Iya. pernah ke rumah gue juga gitu. Berarti bokap lo nggak tahu apa-apa Nggak dong? tahu lah. Jadi pernah kan Niki ada Kayak misalkan lo pakai baju seksi terus lo begini-gini bikin video gitu. Nah, jadi- Terus dia juga nggak tahu. Jadi ceritanya kan bapak nggak tahu sama sekali. Nah terus ada tetangga yang benci banget sama, nggak tahu ya sirik atau gimana sama aku. Terus dia ngeprint foto aku yang lagi di pantai pakai bikini, terus dikirim ke bapak. Abis itu bapak langsung sakit dari situ. Terus aku telepon minta maaf, sampai bapak nggak ngubungin aku selama 4 bulan sama mama. Tapi habis itu, Ya aku minta maaf ke rumah. tapi fotonya tetap begitu kan, malah di Instagram lo makin parah. Nah, kalau sekarang nggak parah-parah banget lah. Maksudnya tetap pakai baju tapi kelihatan seksi tapi ketutup. Role model lu tuh siapa sih, Dinar Candy? Anita dari Brazil. Kalau cowok aku sukanya DJ Snake udah. Udah itu Oh doang. enggak, kalau aku dulu ngefans banget sampai sekarang juga Nikita Mirzani. Nih. Kan Niki tahu kali aku pernah ngomong ke siapa ya? Coba tanya. Aku Minum dulu, minum. Iya, ngefans lah. Aduh, thank you lo. Dinar, satu lagi. Lu pernah foto telanjang bulat banget itu foto lu beneran atau bukan? Bukan aku, salah artis yang sebelah. Siapa itu? Ada aku tuh diliatin sama produser TV pokoknya. Kak Dinar kalau ini dipublish gimana? Ada pokoknya, tapi bukan aku. Inisial. Inisial dong. Kan P siapa? P ada itu telanjang bulat. Coba bisikin gua. Coba bisikin. Enggak dikasih tahu orang. Oh, anak-anak buahnya Abal juga itu. Itu telanjang bulat banget. Iya, terus kan minta, yo kataku nggak tahu lah gimana kak, kalau itu kalau nggak salah lagi nggak ada berita, terus kata dia gimana ya kalau aku naikin ini, kataku nggak tahu lah. Kalau telanjang bulat nggak pernah. Oh. Kalau foto bikini juga itu kan kalau di pantai ya itu mah suka-suka aku, bukan foto buat dibayar gitu, belum sih. Oh, Dinar, katanya pernah disantet ya? Belum pernah. Diapain Sampai tuh bengkak santetnya? perut. Masa? Bengkak perut kayak keras kayak Sampai tetenya batako. bengkak juga? Enggak, tetenya justru kurus, ininya kurus kayak tulang doang. Jadi perutnya tuh bener-bener kayak batu batako kan Niki. Oh, itu gara-gara apa? Nggak tahu ya, tapi aku nggak mau suzon. Tapi ya kalau kalau curiga ada gitu ke orang yang, jadi dulu tuh aku pernah dijodohin sama bapak. Ternyata pas aku udah tahu dunia luar, kan aku kuliah udah nggak di Cianjur ya, aku udah kuliahnya di Bandung. Terus aku tuh kayak kenal cowok-cowok lain gitu. Jadi
aku tuh sukanya sama yang lain gitu. Terus dari situ tuh perjodohannya putus gara-gara akunya udah nggak mau komunikasi. Nah dari sana aku udah mulai sakit semester 5. Jadi ceritanya orang-orang mungkin Dinar nggak dilanjutin kuliahnya mungkin gara-gara nakal, bukan, gara-gara aku disantet. Jadi itu tuh Kaniki pokoknya keras banget. Jadi kayak nggak bisa jalan. Tapi sekarang udah enggak dong. Udah enggak. Oke Dinar, ini pertanyaan terakhir Dinar. Iya. Kira-kira calon mantu yang Bapak Dinar inginkan tuh seperti apa? Yang soleh, Iya. Ustadz. Bapak lu kadang-kadang suka ngeliat anaknya juga sih. Bapak lu tahu nggak lo operasi tete? Enggak. Jadi ceritanya, Lah tiba-tiba tete lu jadi gede? nah aku tuh kan operasi tete nih ya ceritanya. Hmm. Bulan puasa, jadi pas lebaran tuh balik. Aku pakai gamis yang gede banget tuh. Terus ada kayak ponakan pengen digendong, terus aku gendong, terus gini-gini kan, aduh itu ngilu banget. Terus aku kayak, aduh mati gue. Terus aku jalannya kan masih agak gini-gini. Terus semoga mereka nggak curiga karena gamisnya gede banget. Jadi orang Nggak curiga ya. Oke deh Dinar, thank you lo udah dateng, udah main-main. Iya, makasih sudah mengasih pekerjaan. Iya, pokoknya kita doakan semoga Dinar ini apa namanya? Dapet jodoh. Bukan. Apaan kan? Nggak dilepas itu. Kalau nggak dilepas itu hijabnya. hijabnya apa bahasa ininya? Istiqomah. Oh, istiqomah. Kalau dia sampai lepas hijab ya, nih yang nonton Crazy Nick Miril, tolong dibully, dihujat saja. Ya kan? Udah diterima, harus terima resiko dong ya kan. Oke deh kalau begitu, terima kasih sudah menyaksikan Celoteh Nyai. Tungguin lagi ya episode-episode berikutnya yang lebih gila-gilaan. Pastinya kalau cuma di sini doang yang segala sesuatunya nggak ada di rahasia-rahasiain. Kalau ada yang jelek dibuang, yang baik ya diambil. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Oke kalau gitu Dinar, thank you. Bye, sampai ketemu lagi. Bye.